Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, kali ini kita akan melihat video dari kajian Habib Bahar bin Smith di Tasikmalaya, yang mana ini Habib Bahar dengan semangatnya menyerukan bahwa kita harusnya memilih calon presiden sesuai istimewa ulama, yaitu Bapak Anies Baswedan. Oke. Sebelumnya semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Panjang umurnya. Kita lihat saja videonya bagaimana Habib Bahar menyerukan tentang Bapak Profesor Anies Baswedan. Tujuannya kekuasaan, jangan kalian jual suara-suara kalian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah berkata, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ihda min thalatha istashirul akhyar." Nabi Adam berkata, "Wahai manusia, wahai anak cucuku, kalau kalian mau melakukan hal apapun, perbuatan apapun, pilihan apapun, hendaknya dahulukan 3 perkara. Salah satunya musyawarah dengan ulama, musyawarah dengan orang soleh, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pandangannya ulama." Jadi dalam hal apapun, mau memilih apapun, melakukan apapun, kita harus minta pendapat ulama. Jawab, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pandangan ulama. Makanya saya tanya semua masyarakat Tasik yang hadir di sini, ataupun yang dari Ciamis, yang dari Garut, yang datang di sini semuanya, saya tanya, tahun 2024 siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama dalam memilih pemimpin, dalam memilih capres? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap memenangkan siapapun, siap memenangkan calon capres yang dipilih dalam hasil istimewa ulama? Siap memenangkan, siap memilih, siap memenangkan? Allahu Akbar. Tapi yang saya maksudkan ulama di sini ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Jangan ikuti ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bisa bilang ulama anjing? Ya, saya udah bilang, saya kalau ngomong ada dalil. Saudara-saudara, anjing kalau kalian kasih makan, itu anjing setia nggak sama kalian? Ya. Itu anjing tahu nggak kalian majikannya? Tahu. Tahu diri nggak tuh anjing? Tahu. Tahu diri kan? Itu anjing. Dia setia kepada majikan yang memberikan dia makan. Ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada habib. Allah kasih anugerah, Allah kasih ilmu, tapi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Ini orang alim, ini ustaz, ini kiai, ini habib, dia menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram. Nah, mereka cari dalil bagaimana caranya yang halal ini jadi haram. Penguasa kalian yang haram jadi halal, mereka cari dalil bagaimana caranya yang haram jadi halal. Ini ulama-ulama penjilat, ulama penjilat pejabat, ulama-ulama anjing, ulama-ulama biadab yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Saya tanya, dia khianat gak sama Allah? Ya. Khianat gak sama Rasulullah? Anjing dikasih makan sama majikan, khianat gak? Berarti kan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Maksud saya ikuti ulama yang ulama yang istiqomah. Nah kemarin ya, digelar ijtima ulama. Ulama dari seluruh Indonesia datang, ulama yang lurus dan istiqomah. Mereka datang, tiket beli sendiri.
Yang naik pesawat beli tiket pesawat sendiri, yang naik bis beli tiket bis sendiri, yang naik kereta beli tiket kereta sendiri, nginep di hotel bayar sendiri, makan beli sendiri. Di sisi lain ada ulama-ulama anjing tadi yang dimana capresnya ngasih uang ke mereka. Nih uang, bagaimana caranya suara umat agak berikan kepada saya. Saya tanya, kalau ada yang begini, pertama, satu, ulama yang mengeluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk memilih capres. Yang kedua, ulama yang capres ngasih dia uang untuk suara umat kepada dia. Kalian pilih yang mana? Yang satu apa yang dua? Yang satu apa yang dua? Ah, berarti pintar orang Tasik. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam istimewa ulama kemarin ada namanya ahlul halli wal adli. Panjang kalau saya mau jelasin. Intinya adalah ahlul halli wal adli dusyauka wasatwa alladhi al-halli wal adli yani dusyauka wasatwa alladhi intafan nas haulahu minal ulama wal ru'asa. Intinya seperti itulah. Ahlul halli wal adli itu mereka yang memutuskan, mereka juga yang bisa melepaskan, mereka yang mengangkat, mereka juga yang bisa membatalkan. Nah, para ahlul halli wal adli ini mereka mengeluarkan pikirannya, tenaganya, semuanya. Kalau andaikan ada 2 capres baik, 3 capres baik, dua-duanya baik, tiga-tiganya baik, coba saya tanya, jawab yang keras. Kalau ada 2 capres, dua-duanya baik, bisa nggak pilih dua-duanya? Ya. 3 capres, tiga-tiganya baik, bisa nggak pilih tiga-tiganya? Ya. Nah, maka para ulama ahlul halli wal adli, kalau dua-duanya baik, tiga-tiganya baik, mereka akan memilih yang paling baik. Paham? Terus gimana Beb kalau dua-duanya bangsa? Kalau tiga-tiganya bangsa, dua-duanya buruk, tiga-tiganya buruk, milih apa enggak? Pilih apa enggak? Nah, ini sebagian ada yang bilang pilih, sebagian ada yang bilang enggak. Jawabannya harus milih, tetap harus milih. Kenapa? Sebab kalau kita nggak milih, bisa jadi yang jadi presiden yang paling banyak kebangsatannya, yang paling banyak keburukannya. Paham? Itu semua udah di apa namanya? Udah dipilih oleh para ulama ahlul halli wal adli. Ya, kalau tiga-tiganya buruk, maka yang dipilih yang paling ringan keburukannya. Kalau tiga-tiganya bangsat, yang dipilih yang paling ringan kebangsatannya. Saudara-saudara, mohon maaf, bahasa saya memang begini, nggak bisa dirubah-rubah. Ya saya begini ngomong bangsat, biadab. Saya nggak masih orang munafik, saudara-saudara. Ya ini Bahar bin Smith, mau terima syukur nggak syukur silahkan, nggak ada masalah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah digelar ijtima ulama, maka keluarlah hasil dari 3 capres tersebut. Para ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, yang berada di bawah komando imam besar, memilih, menentukan capres. Siapa yang dipilih? Yang dipilih, yang ditentukan adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dulu bentar, jangan seneng dulu kalian, jangan seneng dulu, lu bertentangan aja. Saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu itu saya sudah keliling Indonesia. Untuk apa? Saya keliling Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Lombok, NTB, Bima, Sape, sana saya keliling semua dari 6 bulan yang lalu. Kalau sama bulan sekarang berarti 7 bulan. Untuk apa saya keliling? Saya keliling ijtima ulama belum digelar 6 bulan lalu. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat
menyampaikan kepada umat, rakyat dan masyarakat untuk memilih capres yang dipilih dalam hasil ijtima ulama. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu siapa capresnya. Setelah kami hitung selama 6 bulan saya keliling itu, total jumlah suara 7.800.000 saudara-saudara. Ya kalian bayangin aja, saya kalau ceramah satu malam itu paling sedikit 4 tempat. Kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu bisa 7, 8, 9 bahkan 10 tempat. Kalau satu tempat yang hadir 10.000 kali berapa? Nah, intinya ya, ngomong pahitnya 7.800.000 suara yang saya hadiahkan untuk capres pilihan hasil ijtima ulama itu Anies dan Muhaimin. Akan tetapi perlu saya ingatkan, hei Anies Baswedan, hei Muhaimin Iskandar, saya Bahar Muslim akan keliling Indonesia. Saya akan serukan umat, akan ajak umat untuk pilih kalian berdua. Tenaga, sekuat tenaga, keringat saya tumpahkan, kalau perlu darah saya tumpahkan, harta saya keluarkan untuk memilih kalian, menyerukan umat agar kalian jadi presiden. Tetapi kalau nanti kalian jadi presiden dan wakil presiden, terus kalian khianati rakyat, khianati bangsa, khianati umat, khianati ulama, maka saya juga orang pertama yang akan melawan kalian dari kursi kepresidenan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kalau gini adil nggak? Adil nggak? Kita pilih-pilih, tapi kalau nanti dia ingkar janji ya kita lawan, betul? Betul, betul. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Jangan fanatik buta. Fanatik buta itu pintar ngomong tapi tutup mata, tutup telinga. Fanatik buta itu pintar ngomong tapi tutup mata, tutup telinga. Sebab kenapa? Sebab sekarang ini pejabat-pejabat sekarang mau capres, mau calon anggota dewan, mau calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, bupati dan segala macam, mereka butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Butuh sama rakyat kalau mau pemilu, mau pemilihan, butuh sama rakyat. Capres-capresnya, ketua-ketua partai-partai pendukungnya, kemudian tim suksesnya, yang laki-laki mendadak jadi santri terus, pakai peci, pakai sarung, datang ke masjid, datang majelis taklim, datang musola. Ada yang jadi bintang iklan wudhu, ada nggak? Ada nggak? Yang perempuan-perempuannya, istri-istrinya, istri tim suksesnya, istri-istri ketua partainya pakai jilbab, mak banteng pakai jilbab terus. Betul. Mendadak jadi santriwati. Untuk sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya berjanji, saya kalau jadi presiden kata capres, saya kalau jadi anggota dewan kata anggota dewan, saya kalau jadi gubernur kata gubernur, saya kalau jadi wali kota kata wali kota. Saya berjanji saya tidak akan makan gaji saya sebagai presiden, sebagai dewan, sebagai gubernur, sebagai wali kota. Biadab, bajingan, kalian penipu, kalian pendusta. Iya memang kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? 60 juta, 40 juta. Kalian memang nggak makan, tapi yang kalian makan ratusan triliun uang bangsa dan uang rakyat Indonesia. Betul, betul. Gaji presiden 60 juta memang nggak makan, tapi yang dimakan uang rakyat. Para koruptor bangsat dan biadab itu. Kalian para capres dari partai manapun, harusnya kalian jangan jadi pelayan partai, jangan jadi petugas partai, jadi pelayan rakyat, jadi petugas rakyat, layani rakyat. Ini enggak mentang-mentang presiden sombong, mentang-mentang panglima TNI, mentang-mentang Kapolri. Kalian jangan bangga sama pangkat,
Jangan bangga sama jabatan kalian. Ingat, di atas presiden, di atas panglima TNI, di atas Kapolri, di atas anggota dewan, ada kami, bangsa, masyarakat, dan rakyat Indonesia. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Pakaian mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Maka hendaknya kalian jangan semena-mena kepada rakyat, layani rakyat. Kenapa? Rakyat ibu kandung kalian. Ini enggak nodong senjata, senjata diarahkan, ditodongkan ke masyarakat lemah. Goblok. Kalau mau todongkan senjata itu ke OPM sana, betul, betul, betul. Jangan ke rakyat lemah, jangan ke masyarakat lemah, betul, betul. Ini pejabat-pejabat sekarang begitu. Banyaknya janji palsu sama rakyat, saudara-saudara. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Nelayan susah, petani susah, buruh susah, pengangguran semakin banyak, sembako naik, minyak naik. Rakyat mana sejahtera? Yang sejahtera investor-investor Cina, perusahaan-perusahaan asing. Kita bangsa dan rakyat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul, betul. Pahlawan zaman dulu itu ngusir penjajah. Pahlawan zaman dulu ngapain? Ngusir penjajah. Pejabat-pejabat sekarang mereka bukan mengusir penjajah, mereka undang penjajah gaya baru, dipakein kalung. Itu penjajah-penjajah merampok kekayaan alam Indonesia. Makanya saya tanya, di saliman seperti ini lawan apa biarkan? Yang keras lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kesewenang-wenangan. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Makanya saudara-saudara, saya tanya, apakah pernah Habib Rizik mengkhianati umat? Apakah pernah imam besar Habib Rizik meninggalkan umat? Pernah saya meninggalkan umat? Pernah saya mengkhianati umat? Saya berkali-kali masuk penjara. Demi apa? Demi menyampaikan kebenaran, demi menyampaikan keadilan. Suara saya adalah suara rakyat, saudara-saudara. Saya sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Demi siapa? Demi rakyat. Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang menderita. Makanya saya sudah nggak peduli sekarang ini. Sekarang saya nggak peduli, mau saya di penjara kek, mau ditembak kek, mau diracun kek, mau dibunuh kek, terserah. Yang penting selama kedua mata saya masih melihat kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat, penderitaan rakyat, maka selama itu Pak Harvey Smith akan berada di barisan paling depan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, wahai pemuda-pemudi Islam Tasik, dengarkan wasiat saya ini. Kalau satu saat nanti saya dibunuh, saya diracun, ditembak, atau dibunuh seakan-akan dibikin kecelakaan, berjanjilah kalian semua, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan. Karena bagi saya penjara resiko paling kecil. Demi bangsa, demi rakyat, demi agama, demi NKRI, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah,
harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Andaikan saya mati, mayat saya sampai ke rumah, anak istri saya tidak akan menangis karena telah saya didik mereka. Istri saya, andaikan melihat mayat saya, istri saya akan tersenyum dan berkata, Kak Bahar, Kak Bahar telah mencapai cita-cita Kak Bahar, yaitu mati dalam membela agama, umat, bangsa dan negara. Saya tanya semua masyarakat Tasik dan sekitarnya yang hadir di sini, khususnya pemuda-pemudi, kalau saya mati siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lawan pengkhianat bangsa? Kalau pengkhianat bangsa ada, maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Allahu Akbar! Hidup rakyat, hidup masyarakat. Allahu Akbar! Saya tanya sekali lagi, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap menangkan Anies Baswedan? Siap menangkan Muhaimin Iskandar? Siap taat komando ulama? Siap ikut perintah ulama? Semua yang hadir di sini sama-sama jawab yang keras sekali lagi. Siap ikut komando ulama? Masyarakat Tasik 2024 siap pilih capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dipilih dalam hasil ijtima ulama. Siap memenangkan, siap menangkan. Allahu Akbar! Kalau Habib gimana, Habib? Kalau saya golput. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu tadi video tentang Habib Bahar bin Smith yang mana beliau dengan tegasnya menyerukan di seluruh Indonesia untuk memilih calon presiden nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar dan teman-teman. Jadi semuanya ya mudah-mudahan menang sih Bapak Anies Baswedan sama Bapak Muhaimin, lapangan kerja makin banyak ya teman-teman. Terus peduli sama rakyat kecil ya teman-teman, dan masih banyak lagi prestasi Bapak Anies Baswedan di Jakarta selama 5 tahun. Ya kita doakanlah semoga Bapak Anies Baswedan juga sehat selalu, Habib Bahar bin Smith juga sehat selalu, yang nonton juga sehat selalu, saya juga sehat selalu. Ya kita mudah-mudahan yuk makan gitu lah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup satu.